kan sangat mengenal Pak Jokowi ya. Artinya interaksi dengan Pak Jokowi cukup lama. Dari beliau belum masuk balai kota sampai masuk istana. Tadi soal itu saya tertarik Bang, soal sen kiri belok kanan. Ya, soal gaya komunikasi Pak Jokowi. Kan saya melihat pada awalnya seorang Jokowi itu adalah seorang human yang untuk saya pada waktu awal-awal itu istimewa. Tapi belakangan ketika kita lihat bagaimana mendukung putranya di Solo, lalu kemudian menantunya, lalu kemudian kita lihat beberapa perkembangan, kita baru lihat, oh beliau ini politician. Dia politician, dan sebagai politician ya kita lihat hasilnya seperti sekarang. Ada tentu yang puas, ada yang pro, ada yang kontra. Itu normal aja. Jadi kita tidak bisa melihat lagi Jokowi seperti Jokowi yang dulu. Gitu. Udah beda. Nah, baru saya mengerti ketika ada penjelasan dari Mas Adi tadi. Nah, yang mana itu Bang? Bukan. Yang kalau orang Jawa, kalau sudah punya kuasa, abadi. Abadi dan itu di luar sistem. Jadi itu betul-betul personal gitu. Atau mungkin Mas Adi, Pak Jokowi pengen membuktikan dirinya sebagai seorang kingmaker. Ya sebenarnya bisa juga itu disebutkan, tapi yang saya lihat sebenarnya Pak Jokowi itu tidak mau hilang dalam peredaran politik. Ini kan momentum pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Kenapa Jakarta dan Jawa Tengah? Karena dua provinsi ini menjadi spotlight yang selalu di-highlight, dibicarakan soal siapa yang menang jadi gubernur dan menyangkut pertarungan antara Jokowi dengan PDIP. Itu yang kemudian mengkristal. Apa nggak ada pikiran begini Mas? Udah, ini eranya Pak Prabowo. Saya mundur di balik layar. Misalnya gitu. Karena Prabowo tentu tidak akan seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Misalnya agak dekat dengan salah paslon tertentu. Dan yang paling penting adalah Prabowo itu kan mempertaruhkan kredibilitasnya. Dulu beberapa waktu yang lalu, sesaat setelah dilantik, Prabowo mengatakan, urusan pilkada itu kan urusan adik-adik, udahlah tarung secara bebas. Dan itu yang sepertinya membuat Prabowo ini terselamatkan dengan agenda-agenda ke luar negeri. Bukan sengaja ya Pak Prabowo memberikan panggung kepada Pak Jokowi di dalam negeri untuk bergerilya begitu? Ya, entah ya, tapi yang jelas memang publik bertanya-tanya, kunjungan ke luar negeri ini kan cukup lama sekali, di momen yang cukup spesial, momen yang cukup penting, di mana memang pilkada ini juga butuh seorang Prabowo ya, khususnya koalisi partai politik Kim dan Kim Plus. Publik bertanya-tanya, kemana Pak Prabowo? Pertama memang sepertinya ingin menghilangkan kesan bahwa Pak Prabowo ini tidak cawe-cawe dalam pilkada. Yang kedua ya pastinya ada sesuatu di balik ini semua, yaitu ketika melihat Jokowi juga begitu banyak bicara tentang pilkada Jawa Tengah, kemudian Jakarta, dan tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Memang kalau melihat, ini kita melihat dari jauh ya. Persoalan posisi Prabowo itu kan sebenarnya semacam terjebak pada satu hubungan segitiga yang rumit. Prabowo menjaga hubungan politik dengan PDIP Megawati, dan pada saat yang bersamaan juga Prabowo sedang menjaga bulan madunya dengan Jokowi. Ini yang sepertinya membuat pertarungan di beberapa wilayah kunci Jawa Tengah dan Jakarta terjadi, Abang. Kan selalu kan bulan madu akan over, akan berakhir. Per hari ini bulan madunya belum kelihatan akan wassalam, Mas. Masih lucu-lucunya masih lah. kelihatan lucu-lucu, masih kelihatan mesra. Saya nggak tahu apakah setelah pilkada, apakah setelah semuanya selesai 6 bulan atau 100 hari kinerja, mungkin setelah itu akan terjadi. Bagaimana bulan madu itu tak seindah sebelumnya. Dan itu memperkuat mungkin posisi Pak Jokowi ingin tetap menunjukkan dia harus punya power begitu. Pastinya, nah itu yang kemudian publik melihat nih, Pak Jokowi justru sangat agresif betul setelah tak lagi jadi presiden. Ini yang saya sebut. Jadi Pak Jokowi itu nggak mau kehilangan juga peredaran-peredaran politiknya itu tenggelam setelah tak lagi jadi presiden. Dan kebetulan lawannya adalah PDIP. Itulah yang saya sebut kenapa dua pilkada ini menjadi menarik. Jadi memang itu yang saya bilang, Jakarta dan kemudian Jawa Tengah, ini pilkada rasa Jokowi melawan Megawati Soekarno Putri, udah gitu aja. Tapi memang pasti nyebut, oh ini provokatif banget. Apalagi yang ditutup-tutupi, Abang. Faktanya begitu. Tadi bicara soal bansos, bahwa orang tetap aja butuh gizi ketika kampanye seperti sekarang. Butuh logistik. Tetapi kan begini ya, ada hipokrisi terbesar di Republik ini. Kampanye untuk demokrasi dan kampanye untuk mengabdi kepada publik, tetapi menyogok untuk membeli suara publik. Ini kan sebuah paradoks yang kemudian orang sebetulnya tahu serta-merta untuk mengatakan lu nipu gitu. Mana itu? Ya, ini yang saya kira memang perlu kita tangisi demokrasi kita hari ini. Jadi memang kalau kita mau simplifikasi, demokrasi kita per hari ini, pilkada dan pilpres, itu kan demokrasi uang dan demokrasi bansos. Itu tidak bisa dibantah.
dan bahkan semua calon sebenarnya menggunakan segala instrumen, salah satunya bansos dan uang, untuk memenangkan pertarungan secara politik. Bahwa ongkos politik mahal, bikin atribut, bikin billboard, bikin baliho, mesin politik mahal, oke, boleh. Tapi jangan ditambah lagi dong, dengan ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya logistik, yang itu sebenarnya hanya sekedar untuk membeli dan menutup mata pemilih. Jadi ini sebenarnya kuncinya pada elit, kuncinya pada partai, dan kuncinya para kontestan. Bisa tidak di pilkada yang sangat mulia, pertama kali dalam sejarah di Indonesia, berpolitiknya nggak pakai logistik. Jadi berpolitiknya itu pakai visi misi, program kerja, dan kemudian hal-hal yang sifatnya konkret untuk pembangunan daerah masing-masing. Cuman kan problemnya Bang, politisi itu kan selalu berwajah Janus. Kadang baik dan kadang buruk. Tapi Jakarta yang katanya pemilihnya lebih rasional dan lebih cerdas, masih ngaruh nggak sih soal logistik politik? Kalau saya punya data Mas, saya kira masih ada sekitar 36% masyarakat di Jakarta mentoleransi kalau ada paslon memberikan uang, sembako, dan logistik yang lain. Di antara 35% itu, kurang lebih sekitar 15% akan memastikan memilih dan mencoblos siapa yang memberikan uang. Dan jumlahnya lebih besar. Besar! Jadi Jakarta sekali lagi jangan hanya dilihat di keindahan-keindahan di panggung depannya, HI, Sudirman, dan Tamrin, tapi di belakang itu kan kumuh. Masih banyak kampung-kampung dempet, banyak orang juga yang miskin, banyak juga orang yang terbelakang. Oleh karena itu, ini yang sebenarnya menjadi demokrasi yang sebenarnya cukup menyebalkan betul ya. Kita selalu bicara tentang bagaimana pentingnya Indonesia, demokrasinya sudah harus terkonsolidasi. Kita harus menghilangkan praktek-praktek politik jahiliyah, vote buying, politik bansos, dan seterusnya. Tapi itu dilakukan oleh para elit dan kontestan. Kalau kata orang Madura, sempat saya berdiskusi, Pak Adi, kalau bisa itu bilanglah ke Presiden. Pilkada dan pemilu tiap tahun aja, Bang. Lebih cuan maksudnya. Karena kalau pemilu dan pilkada tiap tahun katanya, ini hidup mereka makmur, Bang. Tiba-tiba mereka melihat begitu banyak orang yang jadi sinterklas. Bukan hanya di Madura, di kampung saya di Flores. Sama, Bang Dan. Kalau begitu ngalaman gitu. Cocok kayaknya. Berarti nggak setuju dengan yang minta 10 tahun biar balik modal dulu ya. Kenapa pemilih kita menjadi serba logistik dan serba materai? Saya kira level pada elit. Kalau elit tidak ngasih apapun, tidak ngasih sembako dan bansos sebagai instrumen kekuasaan, publik tidak akan berterima itu kok. Kenapa ini dilakukan oleh para elit? Mereka tahu, mereka tidak pernah melakukan kerja-kerja politik day to day sebagai bagian dari representasi kepentingan rakyat. Elit, partai, kemudian para politisi yang lain, bekerjanya kan 5 tahun sekali. Satu-satunya cara di tengah masyarakat kita yang 65% kelas menengah, adalah berbicara dengan bahasa logistik dan sembako. Itu bahasa cinta. Ya. Menarik ya, elit ya menentukannya. Ini DKI sebagai contoh yang sangat nyata. Kali ini kampanyenya itu berbeda. 5 tahun lalu itu kampanye itu rasis, kampanye sektarian dan seterusnya. Kali ini nyata tidak ada. Kenapa? Karena para politisinya juga tidak memanfaatkan itu, bukan? Atau ada yang apa yang sebelumnya membuat itu berubah? Pertama dari segi aktor yang kemudian tidak bawa-bawa isu agama. Nah yang kedua, tidak ada calon yang kemudian dinilai menista dan menghina agama tertentu. Nah yang kedua, pelaku brutalitas pilkada 2017 sepertinya lebih cenderung berkongsi dalam satu kolam koalisi. Jadi politik identitas yang bersifat rasial dan sosiologis gitu ya, itu ada yang mengorkestrasi. Everything by design. Jadi kalau kita belajar tentang teori gerakan-gerakan sosial, itu sangat menarik bicara tentang Pilkada Jakarta. Apa salah satu teorinya? Ada framing issue. Pilkada Jakarta 2017 ada yang di-framing sebagai orang yang menista agama, anti ulama dan anti umat Islam. Dan di situ muncul apa yang disebut dengan resource mobilization. Jadi kelompok-kelompok politik yang merasa sangat benci dengan penista agama, digerakkan melalui aksi protes, demonstrasi yang luar biasa. Kalau mau jujur, kan sebenarnya ada calon yang sebenarnya slip tang ya, agak mutip-mutip, miring-miring. Tapi karena tidak ada yang mendesain, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada yang memframing, ini seakan-akan kondisinya adem-adem aja. Tapi sekali lagi kalau soal politik bansos, Bang, 2017 juga ada kok. Kan di masa tenang ada sapi yang berenang sendiri ke Pulau Seribu. Kalau menjelang hari H, itu cerita di kampung saya, Bang. Orang menunggu subuh.
Oh. siapa yang lewat. Ya, Lewat. jadi Masuk. bangun lebih pagi Terus, ya. Iya, untuk bangun menunggu lebih siapa pagi. yang lewat. Terus siapa lagi yang lewat? Masuk, pasti Masuk. ketok tuh. Jadi kalau ada 3 calon, 3-3-nya dia terima. Oke. Nah, tadi kan Mas Adi bilang Jadi bukan hanya di Madura aja. iya, waktunya Pak Jokowi belum habis. Tapi waktu kita harus kita cukupkan di sini. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Adi. Setelah 27 November nanti, seperti apa pilkada? Wabil khusus seperti apa Pak Jokowi? Iya, saya kira memang Pak Jokowi akan tetap publish ke publik ya. Sebagai sosok yang sebenarnya masih kuat secara politik. Nah, tinggal diuji karena belakangan ini rasa-rasanya partai-partai politik ya, terutama Kimpres di Jakarta ini kan kok resultante untuk menyambut kehadiran Jokowi di Jakarta kan tidak sekuat dulu. Iya, iya. Bahkan kalau kita mau iris satu persatu ketika ada pengaduan ke Istana Wapres, ini menteri, kemudian ketum partai kok nggak ada yang nyambut dan tidak Iya, ada iya, mengamplifikasi. iya, iya. Jangan-jangan ini juga bagian dari mungkin sudah mulai ada dugaan dan keyakinan ya Pak Jokowi bukan lagi presiden dan presidennya saat ini sedang membangun kerjasama di luar negeri. Oke. Artinya apa Bang? Kekuasaan itu ada batasnya, magnet itu ada batasnya, dan yang paling penting sudah saatnya istirahat. Siapapun Anda yang nanti berkuasa dan sudah lagi menjadi kekuasaan. Iya, seperti Tolong lagunya Iwan iklankan Fals. statement terakhir. Iya, bagian ini nanti kita ulang-ulang ya. Kan kita harapannya begitu. Iya, iya, iya. Biarlah yang muda-muda ini bertanding supaya ada regenerasi kepemimpinan. Tentu kita tidak mau di 5 tahun yang akan datang saya melihat orang yang bertanding itu adalah orangnya yang itu saja. Itu saja. Ya, kalau yang bertanding Ini itu berlaku untuk semua ya. ya, yang bertanding jangan sampai yang itu saja, tapi di Donkes selalu ada saja. Oke. Siap. Kita berpisah sampai di sini. Mas Adi, terima kasih. Sukses terus ya. Makasih Abang. Kita Waduh, tunggu. ini diskusi yang mantap betul. Ya, kita tunggu selalu